معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين على ممر الدهور والأيام أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Jamaah rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengerjakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Di antara perintah Allah adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita telah diberi kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak pula terhingga nilai serta mahalnya. Di antara sekian banyak nikmat, ada dua kenikmatan yang luar biasa manakala keduanya bisa terpadu. Kedua nikmat tersebut adalah nikmat akal dan nikmat agama. Akal menjadi kenikmatan yang luar biasa manakala dikawal oleh agama, dan agama akan menjadi kenikmatan yang luar biasa pula manakala dihiasi dengan akal. Kita melakukan kekeliruan besar manakala hanya mengandalkan akal, akan tapi tidak memperhatikan agama. Karena akal tanpa agama biasanya akan lebih banyak untuk melegitimasi nafsu, sehingga produk-produk nafsu terkesan rasional. Padahal ketika nafsu menjadi rujukan dan bahkan pengendali hidup, maka hidup ini hanya digunakan untuk mendapatkan kepuasan atau untuk memperoleh sesuatu yang dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan kepuasan tersebut. Siapapun menyadari dan bahkan melihat, menyaksikan bahwa akal mampu mengantarkan kita menuju kehidupan yang serba modern dan serba hingar-bingar. Akan tetapi harus kita ingat bahwa modern dan hingar-bingar tidak selalu identik dengan kebahagiaan dan tentraman hati. Banyak orang yang terjebak maunya mencari ketentraman di tempat yang penuh hingar-bingar, ternyata buahnya hanyalah justru kegelisahan yang berkepanjangan. Hadirin rahimakumullah, sehebat apapun akal manusia, manakala tidak disertai keyakinan agama, maka manusia akan berada pada posisi yang tetap picik, posisi kontraproduktif dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena akal yang tanpa agama memiliki banyak kelemahan. Di antara kelemahan tersebut adalah satu, bahwa akal tidak mampu mendefinisikan hakikat kebahagiaan. Yang kedua, akal tidak mampu mengetahui dari mana keberangkatan manusia, dari mana ia berangkat, dari mana ia diciptakan, dan oleh siapa ia diciptakan. Yang ketiga, bahwa akal tidak mampu mengetahui akan kemana kita ini, apa yang akan terjadi setelah selesainya kehidupan di dunia ini. Yang keempat, bahwa akal
tidak mampu mengetahui untuk apa kita diciptakan. Hadirin rahimakumullah, ketika akal tidak mampu mendefinisikan hakikat kebahagiaan, maka ketika orang dilanda kegelisahan, apabila hanya mengandalkan akal semata, ia tidak sanggup mencari jalan keluar atau solusi. Dalam situasi seperti ini, ia harus kembali kepada agama. Agama akan memberi solusi dengan firman Allah surah Ar-Ra'd ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dengan berzikir, maka hati kita akan menjadi tentram. Apapun cara yang kita lakukan, baik dengan berdiri, dengan duduk, maupun dengan tiduran sekalipun. Dengan demikian, zikir adalah sebagai salah satu solusi dari problem yang dihadapi manusia. Ketika akal tidak mampu mengetahui dari mana keberangkatan kita manusia ini, ia berangkat dari mana, dari apa manusia diciptakan, oleh siapa, dan untuk apa, maka orang yang hanya mengandalkan akalnya saja akan mudah dihinggapi sifat sombong, arogan, karena ia tidak tahu kalau sebenarnya ia berasal dari sesuatu yang hina dan lemah. Allah berfirman, Al-Qiyamah ayat 36-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Alam yakun nutfatan mim maniyyin yumna, tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Ia tidak tahu kalau ia diciptakan oleh Zat yang maha sempurna, yang maha kuat. Bahkan sampai pada ketika baru saja dilahirkan, ia masih tidak tahu apa-apa. Allah berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a absara afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ketika akal tidak mampu mengetahui akan kemana kita ini, apa yang akan terjadi seusai kehidupan di dunia ini, maka orang akan menjadikan kehidupan ini sebagai kehidupan yang satu-satunya, kehidupan yang tanpa pertanggungjawaban dan kehidupan yang final, sehingga kehidupan dunia ini ia jadikan sebagai kesempatan untuk berbuat sebebas-bebasnya. Aji mumpung menjadi moto kehidupannya. Tingkah lakunya tidak pernah memperhatikan halal dan haram, karena menurutnya halal dan haram itu tidak ada. Bahkan ketika diajak mencari rezeki yang halal, ia menjawab dengan komentarnya, mencari yang haram saja susahnya bukan main, kok malah mencari halal, kapan dapatnya? Agama mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara, penuh tipu daya dan bujukan, serta akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Zat yang Maha menciptakan segala-galanya. Allah berfirman surah Al-Fatir ayat 5, Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Hadirin rahimakumullah,
ketika akal tidak mampu mengetahui untuk apa manusia diciptakan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak lagi merasa memiliki tugas atau kewajiban sebagai sifat ketaatan kepada Sang Pencipta, kecuali tugas atau kewajiban yang mereka buat sendiri dan kemudian dilanggar sendiri atau minimal diubah sendiri ketika sudah tidak sesuai dengan selera mereka. Dalam situasi seperti ini, manusia tidak dapat merasakan nikmatnya ta'ah, nikmatnya ketaatan, dan cemasnya melakukan kedua-duaan atau maksiat. Dengan bimbingan dan petunjuk agama, manusia mengetahui untuk apa sebenarnya ia diciptakan. Yang tidak lain adalah hanya untuk beribadah semata pada Allah, baik berupa ibadah makhluk, yaitu yang sudah jelas bentuk dan syarat rukunnya, maupun ibadah mursalah, yaitu yang tidak ada ketentuan bentuknya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Beribadah adalah perintah Sang Pencipta. Dengan beribadah berarti kita akan disayang, dilindungi, dan dicukupi Allah segala kebutuhan kita. Sebagai firman Allah surah At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan demikian, agama adalah aturan untuk manusia yang dibuat oleh Zat yang menciptakan manusia, bukan ciptaan manusia untuk manusia. Agama di antara fungsinya adalah sebagai solusi terhadap segala problematika manusia. Untuk itu, agar kehidupan ini penuh nikmat dan semangat, maka agama harus kita jadikan sebagai panduan hidup. Agama harus menyatu dengan peri kehidupan kita. Dengan demikian, sedini mungkin agama harus kita tanamkan pada diri kita, anak-anak kita, dan masyarakat kita. Hadirin jemaah rahimakumullah. Pendidikan agama pada anak-anak tidak bisa hanya dengan mengandalkan pendidikan formal saja, melainkan harus mendapatkan perhatian penuh dan pengawasan penuh dari orang tua, karena akan menyangkut keselamatan anak baik dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimakumullah, kita sudah berada pada posisi separuh bulan Sya'ban. Sebentar lagi tentu kita akan menghadapi kedatangan bulan suci Ramadan 1446. Untuk itu, mari kita siapkan fisik kita, mental kita, jiwa kita untuk menyambut kedatangan Ramadan. Insya Allah, ibadah apapun kalau kita siapkan jauh sebelumnya, maka tidak akan terasa berat. Kenapa ibadah berat? Karena kita tidak pernah menyiapkan satu ibadah. Tahu-tahu kita kerjakan, jadinya berat. Tapi kalau kita siapkan sebelumnya, insya Allah puasa Ramadan akan datang tidak terlalu berat, bahkan menyenangkan kita. Dalam satu kitab Al-Hikam disebutkan, tanda-tanda ibadah diterima adalah ketika senang akan melakukan, senang ketika mengerjakan, dan senang selesai mengerjakan. Senang akan mengerjakannya, senang ketika mengerjakan, dan senang setelah mengerjakan. Itulah tanda amal tak diterima. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairul rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa taqaddar wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min al khairi kulli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih ahwal al muslimin wa arkhis as'arahum wa aminhum fi awtanihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'lamu ma la tadhakkarun. Wa fadlullahi 'azima lakum was'alul fadli yu'tikum wa dhikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu